Ada yang bilang seperti saya ini sudah soleha, tapi ada yang bilang belum. Kalau soleha itu harus jilbabnya yang menutup, ya semuanya sampai ke pinggang. Ya berarti saya belum soleha dong dalam hal berpakaian. Tapi kalau soal berpakaian, ibu-ibu mohon maaf, berubah-ubah juga saya karena tergantung, karena saya bawa marwah lembaga. Masa rektor UIN kok penampilannya kucel, bajunya nggak ganti-ganti misalnya, wajahnya nggak manis, nggak sering beremut misalnya, itu ya lembaga ikut terbawa-bawa. Ya. Jadi kadang-kadang penampilan juga nggak bebas, harus gimana nih bawa nama lembaga, gitu ya. Itu baru dalam cara berpakaian, belum dari cara kita ngomong, cara kita bersikap, ya. Ini penting sekali ibu-ibu. Kadang-kadang orang itu mungkin pertama kan pasti melihat kita dari tampilan sekilas, dari tampilan fisik. Setelah itu baru bagaimana cara ngomong dengan mereka. Kadang-kadang kita menghadapi orang merasa oh dia hanya satpam, oh dia hanya cleaning service, lalu kita tidak perlu menghormati, itu salah. Ya, semua orang ingin dihargai, semua orang ingin dihormati, dan tidak merendahkan martabat kita ketika kita menghormati orang yang mungkin status sosialnya lebih rendah dari kita. Mungkin abang beca yang mengantarkan kita, tetap semuanya bisa kita tegur, kita sapa, mungkin sekali-sekali kita tanya, gimana kabarnya Pak? Anaknya yang sekolah di SMP sekarang di mana? Itu sangat berharga buat mereka. Iya. Dan itu ibu-ibu yang seperti itu sederhana tetapi penting. Iya. Mungkin saya merasa kesuksesan saya sekarang, lihat pengalaman saya itu sedikit sekali pengalaman jabatan. Tapi saya bisa jadi direktur, mungkin orang-orang seperti itu sudah mendoakan saya. Kita nggak tahu doa mana yang sampai sehingga kita bisa, ya. Karena saya jadi rektor juga nggak punya jalur yang karena saya jarang ke pusat, jadi nggak kenal siapa menteri, siapa dirjen dan sebagainya, nggak bisa melakukan pendekatan. Ya, uang juga nggak punya kalau harus pakai modal uang. Alhamdulillah dengan kehendak Allah dan dukungan doa. Jadi setiap orang bertanya mau nyalon rektor Bu, ya saya hanya bilang aja waktu itu, ya saya ini kan profesor, kalau nggak nyalon nanti ditanya malaikat, profesor nggak nyalon jadi rektor. Cuma itu saja. Alhamdulillah mungkin doa-doa dari setiap orang bertanya apa yang perlu kami dukung, dukung dengan doa. Apa yang perlu kami dukung, dukung dengan doa. Alhamdulillah doa dari semua orang. Jadi saya merasa doa dari semua orang, terutama keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar saya. Alhamdulillah saya bisa seperti ini, bahkan terus saya berkomunikasi lewat grup-grup keluarga. Apapun yang saya lakukan, saya laporkan. Kemudian pasti saya selalu minta support dan doa mereka. Kadang-kadang masukan-masukan mereka itu berharga bagi saya untuk memperbaiki diri saya sendiri. Jadi wanita soleha itu menurut saya label yang sangat berat, ibu-ibu. Ada ibu-ibu di sini yang sudah menjadi wanita soleha? Tidak tahu lah. Ada Bu Soleha ya? Tetangga. Bu Zulaiha mana? Kalau punya perempuan jadi anak. Padahal ngisi dia tuh, ngisi list. Iya. Jauh. Tapi bukan ibunya yang namanya Soleha. Kita doakan anak itu menjadi soleh dan soleha. Ya mudah-mudahan kita semua terus berupaya untuk menjadi wanita soleha. Saya juga masih terus belajar bagaimana menjadi wanita soleha karena sangat berat. Apalagi kalau punya, saya ini udah 50 ke atas ya. Ibu banyak yang sudah 50 tahun ke atas. Tapi kalau masih ada suami itu katanya seperti mobil, semakin tua semakin rewel. Angkat tangan menjadi wanita soleha.
Mungkin rewel. Udah rewel ah. Soleha itu kan ukurannya ke suami. Alhamdulillah suami saya itu meskipun istrinya itu dokter, profesor, bahkan sekarang rektor. Jadi ukuran kesuksesan karir di dunia dosen ini, kata teman saya yang rektor Universitas Bangka Belitung, rektor kan, dia rektor juga karena dia usia 41 udah jadi rektor. Gimana saya bilang? Ukuran kesuksesan kita di akademik ini Bangka Belitung siapa? Dari NU juga, Sunarto bukan? Bukan ya? Tadinya Hebat dari Mahatama. rektor ini. Usia 41 udah jadi rektor. Terus lagi siapa? Pak Emi. Masih keluarga Hatama. Nah, jadi saya kembali lagi menjadi wanita soleha. Ini temanya wanita soleha, fondasi ketangguhan keluarga. Komunikasi kemarin Bu Dekan Psikologi ini, ya. Temanya pertama perempuan cerdas sebagai fondasi ketahanan keluarga. Saya bilang kecerdasan seorang perempuan tidak menjamin keluarganya tangguh. Ya. Yang membuat keluarga tangguh itu adalah wanita soleha. Cerdas tidak soleha nggak bisa tangguh, ya. Tapi setiap wanita yang soleha, insya Allah cerdas. Ya, kalau cerdas itu kan banyak definisinya, bukan berarti yang namanya cerdas itu harus profesor, harus doktor. Ukuran cerdas itu kadang-kadang saya kagum, bukan kadang ya, saya sering kagum dengan ibu saya sendiri. Ibu saya itu sangat cerdas, meskipun gak tamat SD. Kamu sekolah rakyatnya ya, namanya Iya. ya, SR, sekolah Ibu saya rakyat. nikah usia 13 tahun. Ngong, si muda nih. Zaman dulu, Zaman dulu. ya. Dan punya putra putri berapa coba? 11 ya. 11 orang zaman dulu kan memang banyak ya. Ya. Saya mengatakan ibu saya itu sangat cerdas, jauh lebih dari saya kecerdasan. Cerdas ngurus Karena apa? Ngurusi 11 anak yang berempet, sama berempet ya. Setahun. Jaraknya dekat enggak? Awal tahun, Paling jauh itu 2 tahun. awal tahun, akhir tahun stop. Setengah 2 tahun. Yang kakaknya baru belajar tegak, baru belajar jalan, adik-adik. Ya, Mas. Ya. Akhirnya ayunya ngasuh. Kami 15, lebih lagi. 15 lebih banyak lagi Nyai ya. Kembar, Tapi kembar 2 kali. ibu saya itu hebat, lebih hebat lagi ketika ayah saya wafat. Itu saat kami masih kecil-kecil. Kakak tertua itu saya nomor 9. Kakak tertua itu baru tamat SMA. No, belum ada yang pegawai Ibu juga. saya baru usia 38 tahun waktu ayah saya wafat. Masih muda, masih bisa nikah lagi. Kalau dan ada yang mau, ada yang sudah melamar tapi ibu saya nggak mau. Ya, itu saya mengatakan ibu saya hebat, ibu saya cerdas. Yang hidup anak Ya, itu. cerdas 11 kenapa? ya. Ngurusin anak yang banyak dengan ya alhamdulillah ayah saya kan pedagang kerupuk kemplang di Lahat ya waktu itu di Kabupaten Lahat. Ya sempat bangkrut ketika ada resesi ya, uang 1.000 jadi 100. Oh iya iya iya. Bangkrut ayah saya. 1.000 jadi perak. Ibu saya dititipkan kembali ke orang tuanya. Ayah saya merantau sendiri selama 1 tahun membangun bisnisnya sendiri. Nah ini kan luar biasa ibu saya tuh. Dan ibu saya sering cerita, itu waktu kecil di mana saya bilang, Bu, kan yang lain masih kecil-kecil ya. Kapan ibu bersihkan rumah, kapan cuci pakaian dan lain-lain. Ketika anak-anaknya tidur. Dan alhamdulillah anak-anak dulu kan beda dengan anak sekarang ya. Iya. Kalau disuruh tidur ya tidur. Tidur, Kalau anak makan sekarang, makan. disuruh tidur masuk dalam selimut pegang HP. Nah, ini alhamdulillah. Jadi ibu pada masa itu cerdasnya ya seperti itu, tapi ibu masa kini cerdasnya harus berbeda. Ya, nggak bisa ibu masa lalu dibawa anak sekarang pasti dengan anak yang berbeda. Yang kita hadapi sekarang kan anak-anak generasi Z udah besar. Z ya, milenial udah besar. Generasi milenial itu udah dewasa ya. Generasi Z ada lagi yang baru nih
Lebih kecil lagi apa? Generasi apa namanya? Ay, generasi apa? Belum ada ya istilahnya ya. Belum. Ya kalau generasi Z sudah masuk usia anak-anak sekolah ya, anak sekolah. Itu beda cara menghadapinya. Nah, ada istilah ketangguhan keluarga. Coba kita lihat dulu. Sampai jam berapa ini Ibu mana? Terserah lah. Saya tuh Sampai kalau jam disuruh berapa? ngomong sering lupa waktu. Ya, Sampai Iya. jam berapa? sampai zuhur lah. 11.30. Tidak ada apa-apa lah. Ini Sampai ya. jam 12. Biar Oke, banyak dapat. lanjut, ini masih judul, oke. Ini menurut undang-undang, paham nggak lo ibu-ibu muslimah ini? Apa yang dimaksud Perkembangan dengan keluarga ya? Dan Tujuan keluarga sudah paham semua, saya bilang nggak usah saya jelaskan lah. Nah ini 8 tahap perkembangan keluarga. Sudah ngalami nggak? Ada yang baru sampai tahap 2 atau baru di tahap 4? Kalau saya ini anak usia sekolah. tahap 4 masih masuk. Masih ada. Tapi coba di tahap berikutnya. 5. Tahap 5 juga ada karena saya ada yang remaja. Tahap 6 juga masuk saya. Anak saya sudah dewasa muda. Yang tertua sudah nikah dan memberikan saya satu cucu ya. Tapi mungkin saya sudah masuk paruh baya juga lah ya. Karena sudah di atas 50. Tapi insya Allah belum lansia. Nyai 8 itu Nyai. Berarti udah jadi kakek nenek, berarti kasus saya ya. 8 juga ya. Iya ya. Jadi merangkap ya. Berarti Balita. 5 level dari 8 level yang ada. Nah. Nah, yang ke-9. Iya. Iya, enggak latih lagi di situ. Oh, Nyai sasar tadi lewati kalau Kita sebagai besar masuk level 8 ya? Ya. 8 ya. Kakek nenek. dan berjuang dengan berbagai masalah kesehatan hidup sendiri. Kemudian ada yang 6, ada Fokus yang kembali pada 5, hubungan yang 4 perkawinan. masih ada? Ada. Jadi antara 4 sampai 8. Saya ke semuanya itu 4 sampai 8 masuk. Iya, alhamdulillah. Jadi anak kedua saya, ketiga itu jaraknya 12 tahun. Yaitu kehendak Allah ya. Saat kayaknya nggak mungkin lagi usia 44 bisa melahirkan, anda Allah memberikan satu tambahan. Pikiran perempuan atau laki-laki. Masih bisa kalau Disyukuri aja. belum menopause masih bisa. Belum Dari ketiga nyai iya, walaupun belum menopause. KB waktu itu. Iya. Kalau udah KB ya 10. Ini seperti apa keluarga itu dianggap tahan, dianggap kuat. Belum lama kita baru melewati suatu peristiwa yang mencekam ya ketika pandemi COVID-19. Itu sangat mencekam dan menakutkan bagi kita semua. Dan yang bisa membuat keluarga hebat itu karena keluarga itu tahan, keluarga itu kuat. Jadi punya kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Nah, di mana ciri-ciri keluarga itu kuat? Pertama, punya ketahanan fisik. Punya ketahanan fisik. Saya izin duduk saja, ibu-ibu. Biasanya saya tuh suka berdiri kalau ngajar. Cuma hari ini saya lagi kondisinya nggak begitu fit. Cuman karena sudah terlanjur janji, jadi saya penuhi undangan ibu-ibu. Kondisi ketahanan fisik ya. Ketahanan fisik itu apabila terpenuhi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Ya, pangan itu makan. Dikatakan keluarga itu punya ketahanan fisik artinya makannya cukup, ya, urusan pakaian juga nggak kekurangan, Sandang, ya, sandang. rumah punya, gitu. Pendidikan dan kesehatan. Ya mungkin ada juga yang rumah Kantor. kontrak itu agak beda. Lebih kuat yang rumah sendiri daripada rumah yang kontrak. Mikir kena no, untuk mayar Iya, tiap tahun bulan, depannya ya. tiap tahun harus mikir kontrakan. Kemudian terbebas dari masalah Yo, ekonomi. angsuran ya, rumah dewe. Ya, Kredit. terbebas dari masalah ekonomi itu apa? Utang. Ada yang nggak
punya hutang di rumahnya. Aku tak nangge oi. Bahagia karena dia itu harus banyak kegiatan. Nah. Luar biasa ini. Ya. Jadi hutang itu nggak apa-apa ibu. Boleh. Jadi masalah itu punya hutang, tapi tidak bisa bayarnya. Ada niat. Sekarang lagi ngetren apa? Pinjol. Nah, pinjol itu bahaya weh. Pakai HP nya hati-hati. Kita nggak niat pinjam, jadinya pinjam karena salah CR. Bahaya. Jadi HP itu gunakan saja. HP itu untuk nelpon anak, nelpon suami, gitu ya, nelpon keluarga. HP Kalau justru saya aneh-aneh. menghasilkan Ya. uang HP. Ini ketahanan Jualan yang pertama, online. ketahanan fisik. Yang kedua, ketahanan sosial. Sosial. Nah, Apabila keluarga memiliki orientasi nilai agama, jadi nilai-nilai agama itu dijalankan dalam keluarga itu, kemudian komunikasi berlangsung efektif, nggak ada hambatan komunikasi, misalnya suami istri udah ada teguran seminggu, ada yang sering nggak teguran seminggu. ada bae. Suaminya ya. Itu ciri-ciri ibu kan soleha kalau suaminya dibiarkan seminggu nggak ditegur gitu ya. Bek dewek makan bek Dosa, dewek. ya. Buka dewek tutup dewek. Iya lah. Kalau lagi bawa esan. Kalau lagi bawa esan, dia dewe, makan dewe, bukan tutup dewe. Sampai baca koran. Makanan ya. Makanan. Jadi kalau udah dihidangkan, buka sendiri, ambil sendiri, nyuap sendiri, ya, kita disuapin. Iya. Tapi saya punya teman ibu-ibu itu sampai suaminya mandi pun dimandiin. Ya Allah. Ay. Ada di sini. Ya, ada. Alang ke temannya, weh. Saya belum bisa begitu, saya bilang. Iya. Tapi kadang-kadang suami ngajak mandi bareng ya udah. Kalau yang gosok anak di belakang itu kan nggak nyampe, kita gosok sendiri kan. Ya. Sekali-sekali, Mbak. Pakai alas ini, alas karung biar jangan kedengaran. Pengalaman positif ya, yang perlu di-share pada yang lain. Bagus itu. Kalau bisa kita praktekkan bagus ya. Lagi misalnya ya jangan terus suami yang minta, sesekali kita yang minta ya. Minta uang. Kalau minta uang selalu. Iya. Ya, minta yang lain ya, bukan cuma minta uang ya, minta semua ya. Jadi boleh Bu, sesekali menyenangkan suami. Padahal sebenarnya nggak kepengen juga gitu. Tapi kalau niatnya menyenangkan suami minta nggak apa-apa, supaya dia senang gitu ya. Setelah itu minta pijat kita. Ya, itu ketahanan sosial yang seperti itu, hubungan yang harmonis, komunikasinya lancar. Nilai-nilai agama juga ya, sholat berjamaah di rumah, meskipun suami mungkin sering sholat di masjid, musola, mungkin dirayu sesekali, Pak atau siapa manggilnya, kalau saya Mas ya, sesekali jadi imam saya di sholat. Kalau Nyai manggilnya Yai. Nah. Oh, Yai. Ya, Kalau lah. bulan muda panggilnya Mas ya. Kalau bulan tua beda lagi. Kayaknya Pak Narto juga dipanggil Mas kayaknya. Iya, itu
luar biasa lebih tinggi dari gaji suami, ya. Tapi nggak masalah sih, ya karena peran saya di rumah kadang-kadang dibantu suami, ngawasin anak, ngontrol anak. Jadi di grup-grup sekolah anak itu bukan hanya saya yang masuk grup, tapi juga suami. Kadang-kadang saya tidak bisa mengontrol setiap saat, jadi suami juga masuk untuk mengingatkan saya, atau kadang-kadang dia langsung yang komunikasi dengan guru atau wali kelas anak, karena memang misalnya saya lagi nggak bisa dihubungi dan sebagainya. Jadi berbagi peran ini penting, jangan karena bagi peran tadi ya, suami bantu nyuci, nggak terhina lah suami nyuci. Begitupun kita ketika penghasilan kita lebih besar, ya dalam hal pembiayaan sekolah anak kita memberikan kontribusi. Ya SPP anak misalnya itu harusnya menjadi tanggung jawab suami, tapi karena saya ingin anak saya di sekolah yang bagus, meskipun mahal, maka saya yang membiayai, itu tidak ada masalah. Ya, asal kita ikhlas. Kalau kita ikhlas, insya Allah dapat pahala, gitu kan? Kemudian dukungan untuk maju, nah ini penting, ya saling mendukung, saling support. Suami saya nggak S3 apalagi profesor, karena apa? Waktu S2 masuk rumah sakit terus bu, ya karena darah tinggi. Kalau darahnya lagi naik itu 225, 240. Terakhir sudah berusaha kita kontrol terus, tapi masih kena stroke di 2017. Sehingga waktu itu saya ngomong, Mas mau pilih lihat anak cucu besar atau mau kuliah? Pilihannya pengen lihat anak cucu besar. Ya udah. Jadi nggak S3, tapi sekarang ikut S3 juga tetap. Ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting tetap jaga kesehatan. Ya. Tapi suami saya nggak berambisi jadi profesor kayaknya. Ikut istrinya saja. Ada yang sempat tanya ke suami saya, waktu itu masih saya ketua lembaga penelitian, dokter belum selesai S3 ya. Sama-sama kita baru selesai S2, saya ketua lembaga penelitian. Ada dosen yang nanya, Mas, gimana sih rasanya punya istri pinter? Pasti gak enak kan, gak bisa dibohongin kan? Itu laki-laki emang. Suami saya cerita. Lalu saya tanya, Bang jawab apa? Emang punya istri harus dibohongin? Ya benar. Istri itu bukan untuk dibohongin katanya. Ya. Untuk dinikmati. Iya. ada ya. Kunna libasul lahum wa antum libasul lahum. Ya. Jadi saling menjaga, saling melengkapi, saling menutupi aib. Kan kalau baju itu kan libas ya. Pakaian itu kan bukan sekedar menutup aurat, tetapi juga membuat kita lebih indah, lebih cantik, iya kan? Menutup aibnya. Iya, menutupi aib kita juga. Jadi sebenarnya itu luar biasa. Islam itu mengatur hubungan suami istri itu saling melengkapi, saling menutupi aib, saling mendukung untuk maju, ya. Bayangkan kalau kita sekarang ketemu nggak pakai baju gitu, iya kan? Antar Iya ke rumah kan? sakit Yang jiwa membuat kita cantik itu karena kita pakai baju. kilometer 12. Kemudian 12. waktu kebersamaan keluarga. Ini kalau soal waktu kebersamaan yang paling penting ibu-ibu kualitas. Waktu ya. Untuk apa kita 24 jam bersama anak suami, tapi nggak teturan, masing-masing pegang HP. Semuanya ada HP masing-masing. Ngumpul 24 jam dalam satu rumah, dalam satu kamar. Tapi Apa? suami Mengot ya? buka HP sendiri, Kursinya. kita buka HP sendiri. Nah. Berjam-jam nggak teguran. Buat apa? Iya. Ya. Jadi waktu yang berkualitas itu penting sekali. Termasuk dengan anak. Saya itu kan ya alhamdulillah anak-anak itu belum pernah diasuh orang lain. Masuk dewek ya. Jadi mengasuh bersama suami. Karena waktu kita juga alhamdulillah karena jadi dosen jadi lebih fleksibel waktunya. Nah, jadi bagaimana waktu itu kita manage sedemikian rupa, dan alhamdulillah
dengan keterbatasan waktu kita ini, kita masih bisa, kuncinya bahwa kualitas waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi walaupun jauh mungkin, saya di mana, telepon gimana sekolahnya tadi, belajar apa, PR-nya apa. Anak saya itu kalau mau ulangan, itu yang dinantinya adalah ibunya, ya, bukan orang lain. Ma, besok saya ulangan, mama di rumah ya, jangan pergi kemana-mana, aku minta temani belajar, ya. Jadi kualitas kita bersama keluarga itu paling penting dibandingkan kuantitas. Meskipun waktu kita terbatas, usahakan. Apalagi sekarang enak, bisa video call. Jadi sekarang saya walaupun di mana tetap bisa membimbing dia belajar meskipun tidak langsung lewat video call. Itu penting, ibu-ibu ya. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat, akhlaknya bagus ya, cerdas, itu karena memang mereka anak-anak yang mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tua, mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua. Nanti lihat anak-anak kita di rumah, kalau anak-anak kita sudah besar, coba kita nilai diri kita sendiri. Apakah kita sudah memberikan perhatian dan kasih sayang cukup dengan mereka? Kalau belum, ini kesempatan kita, belum terlambat. Karena perhatian dan kasih sayang cukup itulah menjadi kunci anak-anak itu nantinya adalah anak-anak yang tidak hanya sukses, tetapi juga anak-anak yang memiliki akhlak yang baik. Apalagi sekarang ini, kalau dulu yang punya anak perempuan itu sulit, lebih sulit daripada anak laki-laki. Sekarang sama saja, Bu. Punya anak laki-laki juga sulit. Tidak balik, Ya, susah juga karena ya. pergaulan sekarang luar biasa. Ya, luar biasa. Kalau kita tidak membentengi anak-anak kita dengan keimanan, dengan akhlak, maka sangat mudah tergoda. Lingkungan. Anak-anak saya alhamdulillah 1 dan 2 itu kan sudah dari SMA, mereka jauh dari saya, tetapi terus saya kontrol. Jadi kalau saya ingatkan betul, yang mama otomatis izinnya itu kalau kamu ke kampus tujuan belajar, tanpa izin gak apa-apa, itu artinya izinnya cukup sekali. Pergi kuliah ketika berangkat dari Palembang ke kota tujuan, tapi kegiatan di luar itu harus izin mama. Kenapa? Kalau kamu gak izin, mama gak ikhlas, ya gak tahu yang terjadi pada kamu apa. Dan itu pernah dibuktikan oleh anak saya ketika diam-diam, yang besar dulu naik gunung Merapi tanpa izin saya, sempat kepleset. Ya alhamdulillah masih diselamatkan. Nah saya ingatkan, itu contohnya kalau tidak izin. Ya, dan alhamdulillah anak-anak saya itu walaupun sudah dewasa, sampai yang sudah punya anak itu juga bukan apa-apa, masih izin mamanya dulu. Nah ini penting sekali kita mengontrol anak, memastikan bahwa mereka melakukan hal yang benar. Ya, jangan sampai mereka terpengaruh untuk hal-hal yang tidak benar. Sama seperti ketika memberikan uang jajan, saya itu boleh dibilang ibu yang pelit. Bukan masalah nggak mau ngasih anak uang, tapi saya nggak pernah memberi anak uang kalau mereka nggak minta. Dan kalau mereka minta, pasti saya tanya untuk apa. Untuk apa? Dan tidak akan saya beri kalau tidak jelas untuk apa. Karena itu tetangga saya menyebut saya orang tua yang pelit, ibu yang pelit. Gak apa-apa, gak masalah. Alhamdulillah dengan cara seperti itu, anak-anak saya itu tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang gak penting dengan uangnya. Karena setiap uang yang saya beri itu sudah ada penggunaannya. Alhamdulillah cukup. Ya, apapun yang mereka butuhkan pasti saya berikan. Gimana caranya? Dan alhamdulillah anak itu dititipkan ke kita dengan rezekinya. Ya, meskipun dia kepingin saya nggak membayar waktu itu belum jadi profesor, tapi anak saya pengen kuliah di UGM, UKT-nya tinggi UGM, ya 1 semester 9 juta. Saya belum profesor, masih dokter dan tidak punya jabatan apa-apa. Ya tapi kan Allah memberikan rezeki. Gak lama setelah itu saya profesornya keluar. Nah, ini rezeki kan. Nah, jadi
tidak pernah memberikan uang kalau tidak jelas untuk apa uang itu. Kadang-kadang kita karena saking sayangnya dengan anak, kita lagi banyak uang, ya kita kasih aja. Nanti dia bingung nih mau dipakai apa. Dia temennya nonton. Ini anak saya kan yang di Jogja, yang lagi kuliah semester 5. Malam minggu sering saya telepon video call untuk kontrol dia lagi di mana nih, kemana, dengan siapa. Ya, nggak kemana-mana nggak, saya tanya. Nggak kan katanya. Ada teman yang ngajak nonton konser musik di di gelanggang remaja yang di BM. Kenapa nggak pergi? Nggak, ngapain capek-capek. Nggak hobi dia. Nah, kadang-kadang saya cuma mancing aja. Jadi anak-anak saya juga nggak tergiur untuk mengikuti kegiatan itu. Karena apa? Kalau misalnya harus keluar uang, saya tanya, coba itu manfaatnya untuk apa sih nonton konser begitu? Kamu tidurnya malam, nanti masuk angin, besok mau kuliah, atau kamu mau ngadepin UAS misalnya hari Seninnya, dan seterusnya. Ujung-ujungnya kan nggak dikasih uang juga gitu. Lama-lama dia nggak pernah kepingin nonton konser begitu. Padahal di Jogja itu luar biasa, setiap malam minggu pasti ada. Dan kadang-kadang luar biasa saya kaget, Mas saya mau beli ini, emang gak ada uang? Ada, saya nabung. Uang yang mau memberikan itu dari